Ada pasangan suami istri yang baru saja gugat sistem kuota internet Indonesia itu ke Mahkamah Konstitusi, dan hakim-hakim MK merespon dengan pertanyaan yang langsung ke inti masalahnya. Jadi, uang kita yang hilang itu larinya kemana? Namanya Didi Supandi dan Wahyu Trianasari. Suaminya pengemudi ojol, istrinya pedagang kuliner online. Setiap hari itu mereka bergantung sama kuota internet untuk bekerja. Buka aplikasi Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia, semua butuh data. Dan karena jadwal kerja mereka tidak teratur, seringkali ada aja tuh sisa kuota yang tidak sempat terpakai sampai di akhir periode. Lalu paketnya tuh expired, angus, sisa kuotanya angus, besoknya harus beli lagi dari nol lagi. Dan di situ titik mereka bertanya, ini adil tidak? Jadi mereka gugat ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan mereka itu bukan soal keluhan konsumen biasa yang dikirim ke customer service. Ini uji material terhadap undang-undangnya. Mereka mempersoalkan pasal Undang-Undang Telekomunikasi yang memberikan wewenang kepada operator untuk menetapkan skema layanan, termasuk kuota yang hangus kalau tidak dipakai. Argumentasi mereka sederhana, tapi sangat tajam nih. Kuota yang sudah dibayar penuh adalah hak milik konsumen. Menghanguskannya secara sepihak tanpa refund dan tanpa rollover adalah praktek yang tidak adil dan tidak punya dasar konstitusional yang kuat. Dan mereka minta MK untuk menafsirkan ulang pasal itu. Wajibkan operator untuk rollover sisa kuota atau minimal kembalikanlah nilainya jadi pulsa. Nah, sidang lanjutan digelar 18 Februari 2026 dan yang bikin sidang ini menarik bukan hanya argumen para pihak guys, tapi pertanyaan-pertanyaan dari hakim sendiri. Hakim Adis Kadir itu tanya langsung ke pemerintah, tarif kuota sisa ini larinya kemana ya? Apakah ke operator, ke pemerintah, atau hilang begitu aja? Hakim Guntur Hamzah minta data angka yang konkret. Berapa sih nilai rupiah kuota yang hangus setiap tahun di seluruh Indonesia? Dan dia bandingkan dengan token listrik prabayar yang kalau tidak dipakai otomatis akumulasi ke bulan berikutnya. Pertanyaannya implisit tapi jelas. Kalau listrik prabayar bisa diakumulasi, kenapa kuota internet kok nggak bisa ya? Nah, Komdigi, nih Kementerian Komunikasi dan Digital hadir sebagai saksi ahli pemerintah dan menyampaikan argumen mereka. Jadi, intinya gini kata pemerintah, kewajiban rollover atau refund berpotensi membebani operator dengan biaya yang tidak terprediksi. Bisa berujung pada kenaikan tarif paket, berkurangnya pilihan paket murah, dan gangguan perencanaan kapasitas jaringan. Mereka bilang, masa berlaku kuota itu punya fungsi teknis yang nyata, mencegah penumpukan kapasitas, menjaga kualitas jaringan, dan memberikan kepastian bagi investasi infrastruktur. Dan framing yang mereka tawarkan adalah, kuota bukan barang yang lu beli dan simpan seperti pulsa tunai. Kuota adalah hak akses ke kapasitas jaringan dalam batas waktu tertentu. Ada satu angka yang beredar di sidang itu dan langsung menarik perhatian para hakim. 63 triliun rupiah. Ini adalah perkiraan nilai kuota yang hangus sia-sia setiap tahun di Indonesia. Berdasarkan data dari Indonesia Audit Watch dan anggota DPR, 63 triliun rupiah setiap tahun dari konsumen yang sudah bayar tapi tidak sempat pakai sebelum kuotanya itu expired. Pemerintah dan operator tentu punya pandangan berbeda soal angka ini. Mereka bilang itu bukan kerugian karena uangnya sudah masuk untuk biaya infrastruktur, tapi hakim meminta data yang lebih terverifikasi sebelum bisa menilai lebih lanjut. Jadi lebih dari 90% pengguna internet Indonesia itu pakai kartu prabayar, dan jutaan dari mereka pengemudi ojol, pedagang online, pekerja lepas, pola penggunaan mereka itu tidak rapi seperti karyawan kantor yang online terus dari jam 9 sampai jam 5 sore. Mereka pakai internet kalau sedang kerja, dan kadang hari itu tidak ada order atau sedang sakit atau tanggal tua. Kuota tetap jalan terus menghitung mundur, dan ketika expired tidak ada yang kembali. Nah, di negara lain beberapa regulator sudah mewajibkan tuh fair rollover atau perpanjangan otomatis untuk data yang tidak dipakai. India, Filipina, sebagian negara Eropa, tapi Indonesia itu belum. Jadi guys, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.